Di bagian kedua ini, kita akan membahas tentang transaksi entitas induk dan anak terkait dengan pembelian obligasi yang langsung. Namun untuk transaksi jual beli obligasi di sini bisa dilaksanakan secara langsung dan juga secara tidak langsung. Namun secara garis besar, ketika ada transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak berkaitan dengan jual beli obligasi, maka nantinya itu akan saling berkaitan ketika transaksi obligasinya dilaksanakan internal atau antara induk dan anak maupun tidak langsung melibatkan pihak eksternal, melibatkan pihak non afiliasi di luar hubungan induk dan anak. Nah, untuk jenis transaksi pembelian jual beli obligasi ini nanti ada dua pembagian, yang pertama secara langsung dan yang kedua tidak langsung. Untuk lebih jelasnya di sini ada, kalau untuk yang secara langsung berarti jual beli obligasi ini langsung dilaksanakan antara induk dan anak saja. Contohnya parent di sini menjual obligasi kepada subsidiary. Nah, ini jual beli obligasinya dilaksanakan secara langsung. Nah, tapi kalau sepertinya tidak langsung, di sini contohnya ada subsidiary, dia menjual obligasi kepada pihak non-afiliasi. Non-afiliasi juga dia menjual kembali nih kepada pihak non-afiliasi lagi. Karena di sini subsidiary merupakan bagian dari si parent, maka ketika si subsidiary menjual kepada obligasi kepada non-afiliasi, berarti kan di sini ada pengakuan beban bunga dong yang diakui oleh si subsidiary, karena subsidiary harus membayar bunga per periodenya kepada non-afiliasi. Tapi karena di sini subsidiary ini merupakan bagian dari si parent, maka ketika si subsidiary menjual atau membeli obligasi dengan pihak lain atau non afiliasi, maka si parent masih terlibat, karena si subsidiary ini nantinya kan pelaporannya akan berujung di parent juga, sehingga si parent tetap harus melakukan jurnal eliminasi meskipun transaksi jual beli obligasinya dilaksanakan dengan pihak lain. Untuk pembahasan yang tadi yang di bagian ini transaksinya masih afiliasi. Nah, untuk transaksi jual beli obligasi yang afiliasi ini ada dua penilaian. Yang pertama, pembelian obligasi tersebut dibeli pada nilai par, di mana ketika pembelian obligasi langsung ini dilaksanakan pada nilai par, investasi pada obligasi dan hutang obligasinya langsung dihapus sebesar nilai parnya, sehingga tidak akan ada selisih yang ditimbulkan dari nilai obligasi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh transaksi yang melibatkan jual beli obligasi afiliasi. Untuk untuk keterangan awal sama, ada keterangan ada saldo per akhir tahun 2015, di mana ada keterangan untuk informasi tambahannya untuk poin 1 dan poin 2 sama dengan contoh-contoh sebelumnya. Namun di poin yang ketiga di sini ada transaksi pada tanggal 1 Juli PT Nusantara menerbitkan obligasi dengan nilai parnya sebesar 500 juta dan jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Tingkat bunga obligasi tersebut adalah 8% dan akan dibayarkan secara semesteran, yaitu tanggal 1 Januari dan 1 Juli. PT Andalas membeli 60% obligasi tersebut dan bermaksud memilikinya sampai jatuh tempo. Berarti di sini nanti ada pengakuan, di sini kan si yang membeli obligasi itu sih subsidiary, sehingga nanti kita akan melihat bagaimana perlakuan akuntansi ketika transaksi antara entitas dan induk ini berkenaan dengan obligasi. Untuk yang pertama, ketika terjadi transaksi jual beli obligasi yaitu tanggal 1 Juli, berarti kan di sini bagi si parent dia kan mengeluarkan obligasi. Sehingga kalau mengeluarkan obligasi, maka parent dia itu akan mendapatkan penerimaan kas. Karena ketika dia mengeluarkan atau menerbitkan, otomatis ada kas yang dia terima. Di debit dan di kreditnya ada hutang obligasi, karena si parent punya kewajiban untuk membayar obligasi sejumlah 500 juta nanti di tahun kelima sesuai dengan jatuh temponya.
Lalu yang kedua, tanggal 31 Desember 2015, ketika ada pengakuan bunga. Nah, untuk bunga ini belum dibayarkan karena dibayarnya tanggal 1 Januari, sehingga kita harus mengakui dulu pengakuan bunga obligasi yang terhutang. Nah, untuk diakuinya sebesar 8% dikali 6/12 karena periode pembayarannya itu 6 bulan sekali dikalikan dengan nominal obligasinya 500 juta menghasilkan angka 12 juta. Sebentar saya tambah. Lalu bagi si subsidiarinya, karena dia membeli obligasi, maka kasnya berkurang dan di debitnya ada penambahan investasi pada obligasi. Kenapa diakui sebagai investasi? Karena bagi subsidiari, obligasi ini akan menimbulkan manfaat di kemudian hari. Manfaatnya berupa apa? Berupa penerimaan bunga di setiap 6 bulan sekali, sehingga obligasi yang dibeli oleh subsidiari diakui sebagai investasi. Maka investasi ini nantinya akan dilaporkan di laporan posisi keuangan sebagai aset. Untuk jumlahnya sesuai dengan karena yang dibelinya ini hanya 60%, maka si subsidiari hanya mengakui 60% dari total obligasinya 500 juta. Nah, untuk pengakuan bunganya, di sini ada 8% dikali 6/12 dikali dengan harga obligasinya 500 juta, maka dia akan mendapatkan bunga dari sebesar 12 juta. Nah, untuk curahan umum dan penyesuaiannya, karena di sini PT yang diakuinya yang akan melakukan jurnal eliminasi itu si parent, otomatis di sini baik diralat ya, tadi setelah dihitung ulang bahwa untuk beban bunga dan hutang bunga yang diakui oleh si parent seharga nilai obligasinya 500 juta senilai 20 juta bukan 12 juta. Lanjut, di sini ada transaksi penjurnal umum dan penyesuaian dilakukan oleh parent. Ada pengakuan investasi pada saat si parent membeli saham anak, lalu ada pengakuan laba dari anaknya, dan ada pengakuan dividen dari anaknya juga. Setelah itu kita akan membuat jurnal eliminasi yang sebelumnya dihitung dulu dengan tabel perhitungan yang jurnal eliminasi ini. Nah, untuk langkahnya juga sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya, saldo awal yang CI kebagian berapa, NCI kebagian berapa dari 1,2 dikalikan 25% dan 75%. Saham biasanya 800 dan saldo labanya 400. Laba bersih dibagi CI dan NCI, dividen pun sama dibagi untuk CI dan NCI. Setelah itu kita akan mengeliminasi yang ekuitas dan investasi pada anaknya. Saham biasa dari yang ini saldo laba 400, lalu bagian laba atas anaknya itu senilai 120.000 bagian salah deh kayaknya, ngerti guys. Ya, udah diperbaiki ya. Bagian laba atas sana 150 juta, dividen 50 juta, dan seterusnya. Nah, untuk hutang bunga obligasi ini menghapuskan yang seperti yang tadi, bahwa investasi obligasi dan hutang obligasi itu nantinya akan dihapus sesuai dengan nilai parnya. Karena di sini nilai parnya 300 juta sesuai dengan yang dibeli, maka ini dihapuskan pada saat eliminasi sebesar 300 juta. Lalu kita juga mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga yang ditimbulkan dari induk dan anak tadi. Bahwa di sini ada pendapatan bunga di debit dan di kreditnya ada beban bunga dieliminasi berlawanan dengan saldo normal. Diakuinya sebesar 12 juta dari yang tadi 6/12 dikali 8% dikali 300 juta. Dari mulai 1 Juli sampai 31 Desember berarti 6 bulan sekali. Nah, lalu di sini untuk eliminasi piutang dan hutang bunganya juga harus dieliminasi. Karena kenapa ada pengakuan hutang dan piutang? Karena di sini bunga tersebut belum dibayarkan, maka ada eliminasi atas hutang dan piutang terhadap bunganya. Nah, untuk setelah kita membuat jurnal eliminasi, maka selanjutnya kita membuat kertas kerja konsolidasi. Untuk alurnya sama seperti yang sebelumnya. Lalu di sini diasumsikan jika si obligasi tersebut masih dimiliki nih sampai
sampai tahun 2016. Di tahun 2016 masih dimiliki. Maka di sini sama eliminasinya, namun yang membedakan pada saat mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga di sini. Karena di sini yang di tahun 2016 itu kan berlangsungnya 1 Januari sampai 31 Desember sama setahun. Maka yang 12 juta per 16 kali itu dikalikan dengan 2 sama dengan 24 juta. Nah, untuk eliminasi hutang bunga dan hutang bunganya, kita mengakui bunga yang belum dibayar per 31 Desember saja. Karena tanggal 1 Juli itu sudah dibayar di tahun tersebut. Sehingga untuk pengakuan hutang dan hutang bunganya hanya 12 juta.